Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, kepala sekolah, bendahara, operator di Satker Sekabupaten Tangerang. Eh, kita mencoba menyeragamkan permintaan dari Inspektorat ya, karena mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan ya. Jadi ini dasar yang dipakai untuk audit Bapak dan Ibu dengan BPK nanti, PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan ya. Sedangkan kita memakai Permendikbud atau Permendagri untuk pelaporannya. Jadi di satu sisi eh, auditor menggunakan PP nomor 71, kemudian di satu sisi kita menggunakan Kemendikbud ya. Jadi akan mencoba kita akomodir, dan tools ini tidak memaksa Bapak dan Ibu apakah mau menggunakan atau tidak, dan bukan berarti mempersulit Bapak dan Ibu. Mangga kalau memang ini bermanfaat silakan, sifatnya pilihan multi choice, mau pakai ataupun tidak. Kalau memang berguna mangga, kalau misalkan ini ribet mangga. Ini saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu ya. Tapi kita mencoba menyeragamkan karena permintaannya harus ada nomor urut, sedangkan di BKU Arkas itu tidak ada, tapi kita mencoba untuk membuat secara manual ya. Dan terima kasih pada tim Arkas yang sudah membuat pelaporan, yang membantu pelaporan di APBD-nya ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nanti kita langsung saja ke materinya ya. Punya file namanya BKU All Pajak versi 3 ya. Kenapa 1 2 itu sebagai trial? Karena apa? Karena banyak sekali di Sater itu permasalahannya berbeda-beda ya. Ada yang muncul narasinya, ada yang memang harus ditambah uraiannya dan segala macamnya. Makanya punten, kalau memang nanti di versi-versi sebelumnya tidak ada masalah, itu pun bisa dipakai ya. Tapi saya coba upgrade nanti versi 3, versi 4. Kenapa? Mengakomodir teman-teman Satker yang di lainnya yang memang memiliki permasalahan. Adapun permasalahannya itu nanti kita isi di dalam narasi ya. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah filenya BKU, kemudian diklik kanan ya, klik kanan di file tersebut sehingga muncul seperti ini. Kemudian klik properties ya. Kemudian akan muncul kalau di teman-teman muncul unblock, diklik kemudian diklik OK ya. Diklik OK ya. Oke, itu sebagai pembuka. Baik, kita langsung buka saja. Baik Bapak dan Ibu, ini file menunya ya. Ini tahapannya mudah-mudahan bisa digunakan ya. Ini ada file namanya bersihkan data. Bersihkan data ini dimana ketika Bapak dan Ibu ingin membantu teman sekolahnya yang memang kesulitan di dalam Excelnya ya, misalkan Excelnya 2016 ke bawah atau mungkin tidak support dengan data ini bisa dibantu ya. Pertama, alangkah baiknya kita bersihkan data dulu ya, yang muncul seperti ini, kemudian klik OK. Nah, baru kita mulai ya. Kita mencoba dengan 3 sumber. Tunggu, dia lagi proses pembersihan data. Data berhasil. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum ini digunakan, jadi Bapak dan Ibu download dulu BKU BOSP ya, 1 tahun. Kemudian download dulu BKU Boskin 1 tahun yang punya Boskin. Kemudian download dulu BKU Bosda dalam 1 tahun ya. Bentuknya PDF, kemudian di converter menggunakan Solid versi 9 ya, Solid Converter versi 9. Kalau versi 10 saya coba dia agak ngacak ya. Makanya kalau untuk itu bisa minta bantuan teman-teman Corewell untuk membantu ya versi pakai Solid, karena hanya Solid yang bisa support dengan tools ini ya. Bapak dan Ibu, baik, kita coba praktekkan ya. Setelah itu di converter, kemudian
masuklah berupa Excel. Kita ambil data, cari data tersebut di mana berada. Saya menaruhnya di dokumen waktu itu ya. Ini saya coba ambil bos P reguler ya. Kemudian dia akan muncul berapa sih? Ternyata ada 604 nih. Ada 604 entry ya yang harus dinomorin gitu. Kemudian ambil BKU Boskin ya. Boskin kita nomerin, ternyata ada 72 yang kita hubungkan. Kemudian ambil data Bosda ya. Ini ya bagi yang 3 sumber. Kalau 2 sumber berarti hanya Bos P dan Bosda ya. Ini kita coba Bosda-nya ya, berarti yang memiliki 3 sumber. Oke. Setelah dari sini aman, tidak ada masalah. Misalkan kepala sekolah tidak ada perubahan, kalau ada perubahan diganti saja ya, misalkan bla 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 gitu ya. Oke. Begitu juga NIP, bendahara ya. Nah, setelah ini terbentuk, ini bisa 2 tahap ya, bisa ambil data BKU dulu atau edit, atau setelah beres edit ngambil Boskin gitu. Tapi anaknya sih ambil saja dulu datanya. Kemudian Bapak dan Ibu teringat nih, ada yang perlu diedit di sini. Biasanya pajak ya. Nah, ini ingat posisi yang seperti ini nih, ada edit BKU 063. Berarti Bapak dan Ibu sedang bekerja di edit BKU 603. Ada 603 nomor yang saya edit. Simple saja, misalkan ada PPh 21 nih. Sebetulnya pungut tanggal 30 ya. Tapi kenyataannya adalah bayarnya itu tanggal 3, tanggal 2 lah, misalkan bulan 3 lah ya, tanggal 2 bulan 3. Ini diedit saja, sehingga ini yang diharapkan oleh inspektorat ya. Jadi kalau di BKU Arkas itu biasanya pungut setor, tapi bukan itu yang diharapkan oleh inspektorat, tetapi seharusnya tanggal berapa gitu. Ini kita coba edit di sini. Mungkin ada lagi di sini, misalkan kalau misalkan ada lagi misalkan store PPh 21 nih, honorarium ya misalkan ya. Ternyata store-nya bukan tanggal 30 tapi tanggal 4, bulan 4 ya. Bulan 4 tanggal 9 lah ya. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu teringat nih, oh ternyata ada di aplikasi itu yang muncul pajak dan seharusnya nggak bayar pajak. Misalkan, nah seperti ini nih, ada kalimat terima pengadaan alat sekolah ya. Kemudian ini kan harusnya PPh ini misalkan. Nah, permasalahan yang tadi itu muncul, saya mencoba ya, itu ada kalimat terima penyimpanan. Ini PPh berapa nih? Jangan sampai BPK apa inspektorat atau BPK melihat BK Bapak dan Ibu itu bingung gitu ya. Bingung. Misalkan saja ya. Ini sebetulnya mah terima PPN. Nah, narasinya itu harus jelas ya. Maksudnya harus sesuai kalimatnya. Jangan diterima, nggak boleh, nggak bisa. Dia nggak kebaca. Yang jelas terima tambah terima spasi kemudian ketik PPN. Nah, kemudian setornya pun sama. Jadi harus satu persatu diperiksa ini ya. PPN. Jadi saya ulang ya, bahwa teknis pengetikannya itu harus jelas. Misalkan terima PPN, setor PPN. Apabila setelah setor tidak ada spasi atau terima spasi tidak ada, itu tidak terbaca ya. Kemudian misalkan di sini ada juga yang muncul kasusnya seperti ini. Nah, terima PPh 21. Ini kegiatan apa? Biasanya di bawahnya tuh suka ada tuh. Di copy aja kegiatan apa misalkan. Kalau ada yang seperti ini, tulis terima PPh 21 kegiatan apa, asal misalkan honor apa ya, honor
bla bla bla. Nah, itu ditambahkan narasinya agar jelas bahwa PPh 21 ini kegiatannya jelas. Karena ada beberapa BKU yang muncul seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini jelas ya, kurang narasi nih. Kemudian bayarnya dia bulan tanggal 4, tanggal 3 bulan 2 tetap ya, misalkan karena dia siplah biasanya nih ya. Kalau siplah biasanya surplus ya. Oke, kita kembali. Nah, kemudian Bapak Ibu teringat nih, oh iya ada pajak yang seharusnya tidak bayar, tapi dia tidak kita setorkan. Karena kalau muncul di BKU seharusnya muncul, tapi jangan coba-coba untuk menghapus seolah menghindari bayar pajak. Misalkan ini tidak ada pajaknya misalkan ya. Ini kita buang saja, terima dan pungutnya kita buang saja, delete saja, di blok, di delete ya, sehingga nomor berurut kembali itu. Oke, kemudian setelah beres atau mungkin di sini ada penggantinya pajak. Nah, atau di bawah saja lah ya, kita taruh di bawah. Ada pajak yang memang seharusnya bayar tapi tidak muncul di pajak dan sudah dibayar. Gimana caranya? Nah, kita akomodir di sini ya. Tetap pada posisi edit BKU ya. Oke, edit BKU ini. Nah, tadi misalkan tanggal 3 bulan 3 2025 ya. 2025. Oke. Ya otomatis ya, nomor urut otomatis. Kemudian BOSP, dananya BOSP. Nah, Bapak dan Ibu, agar lebih enaknya nih, ada yang seperti ini. Terima PPh 21 penyewa pelatihan honor ya. Nah, ini dia BNU nomor berapa nih nyantolnya nih ya. Biasanya suka ada di bawahnya atau di atasnya. Nah, biasanya ini nih, honorarium OPD ya. Ini tinggal copy aja ke sini. Tambahin. Agar apa? Jelas ini buktinya ini berkesinambungan gitu ya. Ini tambahan tadi kurang ya, artinya ini bisa di copy saja. Dia biasanya nyantol di bawahnya tuh ya, bisa di bawahnya bisa di atasnya gitu ya. Oke, ini tadi kita lanjut penambahan bila mana ada ini misalkan terima spasi SSPD makan minum. Oke, makan minum kegiatan apa misalkan ya, pungutnya misalkan 120.000 ya. Kalau ada terima sudah pasti ada pungut, misalkan bayarnya tanggal 7 bulan 4 lewat 1 bulan misalkan 2025, tanggal yang seharusnya bayar. Jenisnya BOSP ya, berarti kan setor spasi SSPD makan minum bla 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 ya. Atau bisa mungkin ini kegiatannya nomor rekening berapa ya, misalkan rekening berapa, makan minum itu honor itu kegiatan berapa misalkan ya. Atau mungkin di sini ini bisa ditambahkan ya, yang copy paste ya. Oke, berarti kan bayarnya juga harus 112.000 tadi, sorry, bukan 120.000 ya. Oke, sudah. Ini untuk mengakomodir bila mana di BKU tidak tercatat tapi dia harus bayar dan sudah bayar gitu ya, dan dipastikan sudah bayar. Oke, setelah beres kembali, ini tidak ada masalah, misalkan ini sudah aman. Atau kalau lebih enaknya dicek lagi, karena tadi yang saya bilang pungut setor ini kadang-kadang ada narasi ada tidak ya. Nah, store SSPD aman ya, terima SSPD aman, kemudian store terima ada. Jadi tadi yang saya maksud itu, saya ulang mengingatkan seperti ini muncul di BKU yang sebetulnya ini adalah PPh berapa ya. Jadi dijelaskan dan juga lihat kembali ini, lengkapi narasinya. Oke, sekedar mengingatkan kembali. Setelah beres kita kembali, kemudian bos sedang ada masalah. Setelah itu tahapannya adalah proses penggabungan BKU, diklik. Nah,
Ini muncul nanti kalau ingin lihat BKU-nya silakan lihat aja. Nah, ini BKU. Kita lihat tadi penambahan SSPD tadi muncul enggak gitu ya. Kita filter misalkan jangan difilter ya, SPD. SSPD. Kita cari SSPD di mana? Apakah tadi sudah pindah? Saya yakin sudah pindah ya. Tadi tanggal 7 bulan 3. Kita lihat 7 bulan 3. Penambahannya di mana tadi? 7 tanggal 7 bulan 3. Di mana dia? 284. Nah, ini dia tanggal 3 bulan 3 muncul ya, masuk dia otomatis. Kemudian setornya bulan tanggal 7 bulan 5 tadi kalau nggak salah. Setornya tanggal 7 bulan 5 kalau nggak salah. Tapi insya Allah ini akan otomatis ya. Kalau sulit nyarinya, kalau penasaran silahkan cari. Saya lupa tadi tanggal berapa dia store. Oke, setelah beres, kemudian kembali. Nah, di sini ada tombol penutupan BKU. Kenapa? Karena di halaman terakhir itu belum muncul. Sudah saya sampaikan ke inspektorat bahwa perlu nggak penutupan BKU? Ya, minimal ada kalimat itu dan ditandatangani. Berarti kita akomodir. Oke, tinggal klik penutupan BKU. Nah, muncul proses penutupan BKU ini hanya sekali setelah semua selesai. Bila ingin merubahnya harus dimulai dari awal. Yakin akan tuh PKU? Nah, di sini kalimat pemilihan ya. Kalau sudah yakin, oke. Nah, gimana kalau sudah oke? Kalau tidak ada penambahan data, ya. Ini jangan kaget, ini dia akan seperti aslinya, buat history bahwa ini aslinya seperti ini. Padahal di PKU sudah berubah. Misalkan tidak ada lagi penambahan di halaman terakhir, ya. Nah, ini kan tadi tanggal 7 bulan 4 tuh. Ini jangan kaget kok ini nggak berubah. Ini mah history ya. Ini history. Bahwa ketika ada mencari data yang berubah-ubah itu ada di sini. Padahal kalau ketika sudah mengklik proses BKU, BKU-nya sudah muncul. Tadi tanggal 7 bulan 4 di mana ya? Ya, tanggal 7 bulan 4. Tanggal 7 bulan 4. Tanggal 7 bulan 4. Tanggal 7 bulan 4 di atas. Tadi pengunjung tanggal 3 bulan 3, soalnya tanggal 7 bulan 4. Kita lihat mana dia, ayo pelan-pelan. Nah, ini dia yang kita manualkan tadi. Jadi history di editan ini dia dibiarkan. Tadi Bapak Ibu menghapus juga ada, biarkan ya. Historinya sudah dihapus. Kemudian penambahan data BKU ada di bawah ya. Nah, ini historinya di sini. Jangan kaget kok ini nggak berubah. Padahal ini mah posisinya masih edit ya, history edit. Oke, sengaja itu nggak dirubah. Kemudian setelah beres, beres sudah Bapak dan Ibu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, nggak perlu lagi edit SSPD, pajak, karena dia secara otomatis akan ekor. Kemudian file ini sudah selesai atau belum? Belum. Klik export. Nah, dia akan membentuk file baru. Nah, hasil ekspor sudah disimpan tergantung file ini di mana disimpan, dia akan meletakkan di bawahnya. Kita klik OK, ini BKU-nya. Kemudian pajak. Pajak pun sama, bonus ya. Dia otomatis pajak ngikut. Oke. Nah, kita lihat filenya ada di mana. Karena tadi saya menyimpan ada di BKU all, sehingga file tersebut, ini dia. Berarti SDN ini ya, SDN-nya SDN bla bla bla. Nah, bentuk ya. Oke, Bapak dan Ibu, itu saja sementara sebelum kita informasi selanjutnya. Jadi permasalahan ini kompleks ya. Ada yang memang tadi di kresek sana nggak muncul PPN, saya ulang. Jadi jangan kaget ketika ini nggak masuk ke dalam BKU ya. Baik, itu saja dulu sementara. Nanti kita sambung dengan video berikutnya ya.